Halo Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya Asriofi menyapa kembali Sobat IMC yang sudah bergabung di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Seperti biasa, di setiap episodenya kita mengangkat tema-tema yang menarik sekali untuk dibahas. Dan tentunya pembahasannya saya nggak sendiri. Saya akan memperkenalkan Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo Dr. Caroline, kembali berjumpa ya hari ini. Baik dok, ini tema hari ini atau topik hari ini sebenarnya mungkin sering sekali didengar oleh masyarakat umum tentang persalinan sesar atau SC versus normal. Mana yang lebih baik? Nah, mana yang lebih baiknya itu mungkin jarang ada yang tahu nih dok ya. Makanya kita bahas hari ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, boleh dong mungkin dokter jelaskan juga sebenarnya perbedaan keduanya yang kalau kita tahu kan adalah prosesnya, yang satu bedah, yang satu normal. Tapi mungkin ada detail-detail yang harus diketahui dan kerugian masing-masing ya. Oke. Jadi saya rasa para ibu-ibu juga udah tahu ya, kalau lahir normal ya kita bilang brojol kayak gitu aja ya, lahir sesar ya lewat operasi ya, melahirkan, sama-sama melahirkan. Jadi para dokter SPOG selalu memprioritaskan lahir normal. Selama bisa lahir normal ya kita bantu untuk melahirkan secara normal. Tetapi jika tidak bisa lahir normal atau ada indikasi ke arah seksio sesaria, sesar, berarti kita lakukan sesar. Ya, karena tujuannya ibu dan bayi sehat, selamat, sejahtera. Apapun cara melahirkannya, hasil akhirnya harus itu baik untuk ibu dan bayinya. Ya, jadi keduanya itu jadi prioritas. Karena itu dokter yang akan menolong melahirkan lah yang akan menentukan yang terbaik untuk kasus ini lahir normal atau sesar. Ya, jadi akan ditentukan oleh dokter yang akan membantu ya pertolongan persalinannya tentunya. Ya, masing-masing sesar atau normal ada positif negatifnya tentunya. Ya, untuk lahir normal yang positifnya ya nggak usah pakai black perut gitu ya, langsung dari vagina keluar brojol. Ya, alaminya ya bisa dibilang ya. Alaminya. Ya, masa pulihnya juga mungkin lebih cepat karena bukan dengan tindakan bedah. Ya, kemudian juga ya ibunya bisa lebih cepat ngurus bayi dan segala macamnya, lebih tidak sakit lah dibandingkan lahir sesar. Ya. Kemudian negatifnya dari lahir normal apa? Ada nggak dok? Ya ada. Negatifnya ya, yang jelas nyerinya itu lumayan ya, pastinya harus tahan mules yang kontraksinya itu kan lumayan kuat. Justru sebelum melahirkannya ya berjuangnya ya. Dan kalau lahir normal ternyata macet, karena lahir normal itu prosesnya panjang, ya, dan akan dievaluasi dari jam ke jam tuh, ya, selama takografnya atau perjalanan persalinannya lancar, kita terus tuh sampai pembukaan 10 dan lahir. Tapi di tengah perjalanan itu kalau macet kok bukanya cuma segini-segini aja, atau bukanya besar tapi kok kepala bayinya masih di atas misalnya, nah, ya, atau kontraksinya jadi lemah misalnya, jadi dibantu mesti dengan vakum atau forceps untuk narik kepala bayinya keluar, ya, itu salah satu kerugiannya juga, hal negatifnya dari lahir normal. Jadi lahir normal itu bisa ada macet. Macet di jalan, ya. Kalau sampai terjadi macet di jalan ya harus sesar. Sesarnya juga biasa dadak-dadakan tuh, di saat dia macet kita sesar gitu. Bisa jadi jatuhnya jam 2 pagi atau jam 12 malam misalnya saat macetnya itu terjadi, ya. Itu. Yang ketiga yang jarang diketahui, lahir normal itu merusak otot dasar panggul. Otot dasar panggul baru tahu nih dok. Ya, karena dijebol kan sama bayi. Diameter kepala bayi kan bisa 10 cm, 9,5 sampai 10 cm. Iya. Ya, apalagi kalau hamil pertama, vaginanya masih sempit, ya, otot dasar panggulnya juga masih kenceng, ya. Nah, itu dijebol sama bayi. Ya, jadi otot dasar panggul orang yang lahir normal tidak akan pernah sama lagi, nggak bisa balik normal lagi. Memang kita akan jahit tuh, robekannya akan kita jahit. Tapi yang di dalamnya otot dasar panggul kan sampai ke sini. Itu tidak akan pernah sama lagi. Karena itu kejadian turun peranakan nantinya ya itu lebih banyak terjadi pada ibu-ibu yang lahirnya normal daripada yang sesar. Karena kalau kita sesar otot dasar panggulnya terjaga tetap kencang. Ya, tapi yang lahir normal nanti dia udah tuanya
sering tuh turun peranakan, benjolan keluar dari vagina, nanti udah umur 50 atau 60, apalagi kalau sering ngeden atau buang air besarnya kurang lancar, atau sering batuk, angkat barang berat, itu mempermudah terjadinya kejadian turun peranakan. Wow. Itu tentang lahir normal ya. Kalau sesar ya tentunya tindakan kooperatif ya. Tergantung hasil sesar itu, jadi tergantung dari teknik operasi dokter yang akan melakukannya tentunya, yang melakukan sesar. Dan teknik operasi meskipun judulnya sama-sama sesar, teknik operasi masing-masing dokter bisa beda loh ya. Jadi kok saya sesar sama dokter ini sembuhnya lama, kalau sesar sama dokter ini kok saya bisa cepet bergerak, cepet aktif. Kenapa ya dok? Teknik operasi dokter itu beda loh Vi, ya masing-masing beda. Ya kayak Ovi ke penjahit baju misalnya, ya ke penjahit ini kok rapi jahitannya, pas di badan. Kalau penjahit yang satu kok beda gitu ya, lebih sembrono gitu loh, lebih sembarangan, bisa. Ya jadi ya pilihlah dokter yang kamu percaya untuk melakukan sesar kalau itu harus dilakukan ya. Kemudian sesar itu ya kerugiannya karena dia metode operatif. Jadi yang jelas ya biayanya lebih mahal dong dari persalinan normal. Ya karena kan harus masuk kamar operasi. Benar dok? Ya. Saya kan mengalaminya. Ya. Kemudian juga sembuhnya ya sebetulnya sih kalau pasien-pasien saya ya sembuhnya nggak jauh beda sih sama yang lahir normal juga ya. Karena sekali lagi tadi teknik operasi dokter menentukan sembuhnya cepat, jadi hari ini sesar, besok udah bisa cabut kateter dan bisa jalan-jalan ke kamar mandi, menyusui bayi itu dilatih dari hari ke hari. Ya, lama tapi pasti dia akan sembuh gitu. Kemudian juga ya tentunya kita berikan obat-obat yang membantu mempercepat pemulihannya. Ya, itu kerugiannya kalau untuk sesar. Kalau keuntungannya sesar ya otot dasar panggul tetap utuh tadi, dia tetap akan kencang otot dasar panggul. Vaginanya juga nggak melebar kemana-mana, ya tetap terjaga rapi. Ya otot dasar panggul juga tetap kencang. Dan sesar itu instan ya, instan tuh maksudnya kita bisa atur tanggal ya, pilih tanggal cantik. Cantik. Kemudian juga kalau sesar yang dilakukan secara elektif dengan persiapan, ya bayi udah pasti lahir gitu kalau sesar. Jadi kalau pada sesar itu bayi pasti lahir. Kalau tadi persalinan normal kan belum tentu lahir. Kalau dia nggak bisa lahir, macet tadi persalinan normal macet, dia mesti sesar. Ujung-ujungnya sesar juga ya. Iya. Kalau sesar bayi sudah pasti lahir. Ya memang sesar itu dikerjakan tidak sembarangan ya, tidak semua kasus hamil kita sesar gitu, harus ada indikasinya. Indikasi yang tersering pada sesar adalah CPD atau cephalopelvic disproportion. Ada ketidaksesuaian antara kepala bayi dengan panggul ibu. Oh, jadi ada yang bilang katanya kepala bayinya belum di jalur lahir gitu ya dok? Iya, kalau istilah awamnya begitu. Jadi normalnya kalau pada hamil pertama ya, kepala bayi itu masuk ke rongga panggul sudah bisa dimulai saat usia hamil 35 minggu. Tapi biasanya kalau saya tunggu sampai 37 minggu ya. Istilahnya itu engagement. Engagement itu misalnya ini mangkok panggul, kepala bayinya udah nancep nih di mangkok panggul, dicengkram oleh mangkok panggul. Itu berarti engagement terjadi. Ya, kalau engagement terjadi, kemungkinan keberhasilan persalinan normal itu tinggi. Ya, kita tunggu aja sampai mulusnya datang, tinggal bayi turun dan keluar gitu ya. Tapi kalau engagement tidak terjadi dan sampai 37 minggu usia kehamilan, jadi kepalanya masih mengawang di sini nih. Ya kalau kita USG juga ke mata bayi itu masih terlihat atau kepalanya mendongak begini, ya berarti engagement tidak terjadi. Berarti ada sesuatu yang menghalangi kepala bayi itu turun. Macam-macam tuh, bisa lilitan tali pusat misalnya tidak terlihat, ya bisa juga panggul ini lebih kecil daripada diameter kepala, atau posisi kepala bayi untuk bisa terjadinya engagement dia harus tunduk maksimal begini. Ya kalau bayi posisinya nggak tunduk maksimal gini, dia agak menengadah atau bahkan mendongak gini, engagement tidak akan terjadi juga. Jadi kepala bayinya melayang di pintu atas panggul. Dalam kasus seperti ini ya angka keberhasilan lahir normalnya juga kecil. Ibaratnya kalau kepala masih melayang, meskipun pembukaan di bawah mulusnya datang nih, mulus kenceng, pembukaannya udah 10 cm, kepalanya masih melayang gini, susah untuk lahir juga. Kita kadang-kadang mesti paksa tuh pakai vakum atau forceps tuh. Tapi kepala bayinya jadi benjol karena prosedur vakum dan forceps tersebut, dan biasanya kita tidak lakukan untuk kepala yang masih tinggi banget di atas pintu atas panggul itu tidak kita lakukan karena resikonya terlalu tinggi. Iya. Ya sesar juga akhirnya.
Oke, seperti itu ya dok. Tapi kapan sih sebenarnya seorang calon ibu bisa menentukan metode persalinan yang akan dilakukan? Apakah memang dari dokter ataukah ibu juga bisa menentukan? Biasanya dokter akan memperhatikan keinginan pasiennya apa. Ya, itu akan jadi penentunya juga. Ada pasien yang apapun yang terjadi, dok saya harus lahir normal misalnya. Biasanya tuntutan keluarga tuh dok. Ada juga yang dok saya mau nggak tahan sakit tuh saya sesar aja. Ya boleh. Ya, jadi dokter prinsipnya akan mengikuti keinginan pasien. Tetapi dokter yang akan memberikan rambunya juga dengan pemeriksaan. Biasanya saat usia hamil mencapai 37 minggu, saya akan cek tuh sudah terjadi engagement tadi atau belum. Jadi saya akan bilang, oh ini angka keberhasilan lahir normalnya kecil. Angka keberhasilan lahir normalnya oke, kita bisa coba misalnya. Nah dari situ akan ditentukan lebih baik mana lahir sesar atau normal. Nah kalau ternyata yang ditentukan adalah sesar, ini kan yang lagi happening banget nih di ibu-ibu muda adalah metode ERAX nih dok. Yang katanya abis lahiran bisa langsung joget TikTok gitu. Nah itu sebenarnya metode apa sih dok, dan apa benar bisa meminimalisir rasa sakit? Iya. Jadi jawabannya tidak benar juga ya. Jadi ERAX ini sebetulnya singkatannya sih Enhanced Recovery After Surgery. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan dari teknik operasi pada ERAX ini. Ya, perbedaannya adalah pada anestesinya. Ya, obat-obat dan jarum spinal yang digunakan itu jarum spinal yang kecil. Jadi nggak usah nunggu sampai 12 jam atau 24 jam pasien sudah bisa mobilisasi bangun pada anestesi spinal. Jadi jarumnya lebih kecil. Tapi saya dari sudah 20 tahun terakhir ini ya kita memang pakai jarum anestesi yang untuk ERAX. Jadi metode ini sebetulnya bukan metode yang baru-baru amat, sudah kita terapkan di sini sejak dari zaman bahla dulu. Ya, jarum yang kecil karena itu pasien bisa mobilisasi lebih cepat, ya. Kemudian juga obat-obat anestesinya juga dipilih yang lebih bagus, jadi meminimalisir sakitnya. Nah, pada metode ERAX ini yang jelas pasien dipaksa dalam tanda kutip untuk cepat bergerak ya. Dalam waktu 4 jam setelah operasi itu harus bisa ke kamar mandi, kencing sendiri, mulai untuk makan minum juga ya. Yang nggak bisa pasien yang manja dan mau santai-santai tentunya sakit-sakit sedikit ya mesti ditahan. Tapi mungkin sakitnya akan tersamarkan oleh mungkin masih ada sisa obat anestesi yang masih bekerja dalam waktu 4 jam tersebut gitu. Jadi ERAX sebetulnya nggak lebih superior juga sih dari sesar yang biasa ya, karena sudah kita lakukan sejak dulu juga. Tergantung pasiennya aja. Kalau pasiennya mau ERAX ya kita bisa lakukan ERAX ya. Mau bergerak lebih cepat misalnya, boleh-boleh banget. Ya di sini ada bidan, perawat yang bisa bantu juga pasien untuk mobilisasi cepat. Nah selanjutnya nih dok, ketika sudah selesai melahirkan dengan sesar, ada yang bilang katanya sesar itu nggak enak nih, ada maksimal lahirannya, sekian kali udah nggak boleh lahiran lagi, itu benar nggak sih dok? Itu nggak benar, ya tergantung dokter yang melakukan memang. Sekali lagi tadi teknik operasi. Pasien saya itu ada yang 5 kali sesar berturut-turut dengan saya sejak hamil pertama. Tapi memang harus dari hamil pertama sesarnya gitu ya, karena kalau dioperasi sama dokter lain kan saya nggak tahu kualitas operasinya bagaimana ya, karena sesar berkali-kali itu bisa membuat tipis juga di bekas sesarnya. Itu ya makanya dulu ya kita batasi hanya 3 kali sesar, nggak boleh lebih ya. Tapi pasien saya ada yang 5-6 kali sesar yang berhubung kualitas operasi juga bagus, penyembuhannya juga oke ya, saya masih biarkan bisa hamil lagi. Dan jangka waktunya juga ada ya dok, kalau nggak salah 2 tahun ya untuk sesar berikutnya. Kalau untuk saya 3 bulan mau hamil lagi juga boleh. 3 bulan dari sesar mau hamil lagi boleh, silakan. Karena kalau buat saya penyembuhan luka operasi 3 bulan cukup. Mau hamil lagi silakan. Ya karena memang pasien saya kan banyak kasus infertilitas juga ya. Orang-orang yang susah hamil dan juga hamil mungkin sudah usia ya. Jadi nggak bisa tuh nunggu lama-lama 2 tahun aja. Udah umurnya di atas 35 tahun. Jadi ya udah nggak usah pakai KB, mau hamil lagi langsung. Oke, wow menarik banget nih dok pembahasannya. Tapi mungkin sebagai penutup ada yang mau dokter sampaikan nggak untuk sobat IMC mengenai persalinan baik itu yang sesar ataupun yang normal? Jadi buat ibu-ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan ya, dengarkan ya, tidak ada satupun metode persalinan yang terbaik untuk semua, tidak ada. Ya, jadi masing-masing kasus itu bisa beda. Ya, pada satu kasus mungkin yang terbaik sesar, pada satu kasus yang lain terbaiknya normal. Ya,
semuanya itu akan ditentukan oleh dokter ahli yang akan menolong Anda bersalin nanti. Jadi diskusikan dengan dokter yang akan menolong Anda bersalin. Jangan kontrol hamilnya ke sini, nanyanya sama dokter lain, ya lebih nggak ngerti dokternya. Ya, kasus Anda itu kepalanya sudah injek atau tidak, atau adakah hal-hal lain seperti misalnya masalah infertilitas, hamilnya susah, itu juga akan nambah faktor resiko. Jadi diskusikanlah dengan dokter ahli yang akan menolong Anda bersalin, metode apa yang terbaik. Ikuti dokternya, dan Anda tentunya ya bisa berdiskusi dengan dokternya juga. Tentunya dokter akan memperhatikan juga keinginan pasiennya. Baik, terima kasih banyak Dokter Caroline, dan semoga para moms nih yang sedang hamil bisa dilancarkan persalinannya ya, apapun itu jenis persalinannya. Baik, terima kasih banyak Sobat IMC sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa kalau ada yang kurang jelas atau mau secara detailnya lagi penjelasannya, boleh main-main ke Instagram ataupun YouTube dari Dokter Caroline yang sudah muncul di layar. Silahkan dikunjungi. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini, dan sampai berjumpa di episode berikutnya.